Oke tuh teman-teman, jangan pernah takut setelah operasi wasir itu nggak ada patahan apapun loh. Untuk traveling aja tuh masih bisa ya dok ya. Halo sahabat Vena, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi di podcast hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Sasa selaku moderator podcast hari ini. Nah, untuk podcast hari ini kita akan membahas tentang traveling bagi penderita wasir pasca operasi. Gimana sih pembahasannya? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas bersama Dr. Hani Rusli Indrawiono, spesialis bedah yang akan menjadi narasumber dari Vena Wasir Center cabang RSIA Parahyangan. Oke, halo Dr. Hani. Halo. Oke, dok, sebelum kita masuk pembahasan nih dok, mungkin boleh dokter perkenalkan diri kepada teman-teman di rumah. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Hani Rusli Indrawiono, spesialis bedah dari cabang Vena Wasir Rumah Sakit Ibu dan Anak Parahyangan di Kota Bandung, di Kota Baru Parahyangan. Oke, baik, terima kasih banyak Ya. dok. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ya dok ya. Sebelum pembahasan inti nih dok, mungkin dokter boleh nggak sih dok jelasin ke teman-teman di rumah, mungkin ada yang baru nonton gitu, apa sih wasir atau hemoroid tersebut? Oke, wasir itu kalau kita bisa bilang istilah kedokterannya itu hemoroid. Hemoroid itu suatu penebalan atau pembesaran di jaringan yang submukosa yang berada di anus, yang isinya dia itu kumpulan pembuluh darah vena yang ada di sekitar anus tersebut. Jadi kalau dia sudah kita bilang wasir itu berarti dia sudah membesar seperti itu jaringan submukosa yang ada di anus tersebut. Oke dok. Kira-kira dok, apa sih dok gejala-gejala wasir ini? Mungkin teman-teman di rumah di kegiatan sehari-harinya itu mungkin merasakan gejala, tapi mungkin mereka belum tahu nih, mungkin itu adalah gejala wasir. Gejala kita mulai dari yang ringan sampai yang berat ya. Gejala yang ringan itu mungkin dia rasa tidak nyaman, mungkin saat duduk, mungkin saat duduk terlalu lama dia mungkin rasa nyeri seperti itu. Kemudian ada rasa mungkin gatal juga di sekitar anus atau di sekitar pantat seperti itu. Kemudian sampai yang gejala terberat itu biasanya kalau saat kita buang air besar itu akan mengeluarkan darah karena ada terjadi gesekan antara wasirnya atau hemoroidnya dengan kotoran yang saat keluar. Jadi biasanya akan yang paling berat itu ada buang air besarnya berdarah. Oh, oke. Lumayan ini juga ya dok ya, gejala yang terparahnya ya dok. Kira-kira apa sih dok penyebab bisa munculnya gejala wasir tersebut itu? Paling sering penyebabnya itu karena pertama pola diet kita yang mungkin jarang makan makanan yang berserat seperti itu, kemudian kurang minum air juga, jadi menyebabkan kotoran kita itu akan menjadi keras dan susah akan buang air besar. Jadi kita harus perlu mengejan lama atau perlu mengedan. Kemudian yang kedua mungkin ada secara alami juga, mungkin pada ibu-ibu yang akan melahirkan biasanya kan dia perlu mengedan juga. Jadi dia biasanya juga akan bisa timbul gejala wasir yang bisa menyebabkan gangguan juga. Oke, nah mungkin dok dari gejala-gejala wasir yang dokter udah jelasin tadi dok, mungkin stadium-stadium atau grade dalam wasir itu dibagi dalam stadium tertentu ya dok ya? Iya. Itu mungkin boleh dijelaskan dok? Jadi stadium hemoroid atau wasir itu ada 4. Yang pertama itu biasanya dia ada rasa gatal atau tidak nyaman saja. Kemudian dia ada benjolan, itu dia tidak keluar sampai keluar dari lubang kotoran juga. Nah, di grade 2 ini dia punya prolaps atau benjolan itu dia akan keluar dan dia dapat masuk spontan saat kita tidak buang air besar. Kemudian yang grade 3 punya benjolan atau prolaps ini dia akan keluar dan kita harus bantu dengan tangan kita untuk kembali memasukkan lagi prolapsnya tersebut. Kemudian yang paling parah itu grade 4, biasanya punya benjolan itu sudah besar sekali mengelilingi dari lubang anus sehingga kita tidak dapat memasukkan kembali benjolan atau wasirnya tersebut. Oke, berarti untuk yang BAB berdarah itu udah stadium akhir ya dok ya? Iya, betul, stadium 4 biasanya. Nah mungkin untuk teman-teman di rumah yang udah tahu nih gejala-gejala tadi yang udah disebutkan oleh dokter Hani, itu mungkin udah pada tahu nih stadium-stadium berapa ya dok ya? Nah jangan pernah takut untuk cek ke dokter ya dok ya, untuk ketika mereka sudah menemukan gejala wasir tersebut. Oke. Nah, jadi untuk yang paling parah tadi kan BAB berdarah ya, Dok ya, itu udah stadium 4. Udah pasti harus operasi ya, Dok ya itu.
karena Iya. udah parah ya dok ya. Betul, ya. Nah kira-kira dok untuk operasi tersebut ketika pasien udah melakukan operasi, kira-kira berapa lama sih dok penyembuhannya? Untuk pemulihan kita tergantung dari jenis dulu operasi apa yang kita gunakan dahulu ya. Oke. Memang bergantung dengan grade juga, cuman kalau kita menggunakan metode yang paling maju pun dia akan rasa nyerinya akan semakin berkurang sehingga dia cepat untuk aktivitas normal kembali. Seperti yang sekarang yang paling maju sekali itu kita menggunakan metode laser. Jadi metode laser tidak ada yang perlu kita potong, tidak perlu ada yang kita buang. Jadi kita hanya berikan laser pada benjolan hemoroid tersebut, nanti dia akan mengalami pengecilan sendiri dalam jangka waktu tertentu, mungkin 3 minggu sampai 1 bulan, dan pasien pun setelah tindakan biasanya 2 atau 3 hari sesudahnya bisa beraktivitas kembali normal seperti itu. Ya, jadi untuk aktivitas kembali itu kita tentukan dulu dari grade-nya, grade berapa, kemudian dengan tindakan operasi apa yang kita gunakan. Bisa juga dengan tindakan operasi yang seperti stapler atau radiofrekuensi itu juga membuat untuk pasien itu cepat kembali aktivitas normal seperti biasa juga. Mungkin untuk kembali seperti benar-benar tidak ada rasa nyeri mungkin dalam jangka waktu 1 minggu ya. Tapi untuk aktivitas normal pun biasanya setelah tindakan operasi itu 1 atau 2 hari pasca operasi bisa aktivitas normal. Berarti cepat banget ya dok ya pemulihannya, Betul, dan minim rasa sakit ya dok ya, Iya, untuk metode laser ya dok ya. Iya, betul. Jadi teman-teman tuh jangan takut karena operasi wasir tuh udah nggak kayak zaman dulu Iya, ya dok ya, yang mungkin orang-orang zaman dulu tuh sakit banget operasi Iya, wasir. Kalau semakin modernnya dari waktu ke waktu, teknologi itu makin modern, dan kita punya teknologi laser ya dok ya, dan itu minim rasa sakit. Nah ini kita udah mulai masuk nih dok ke dalam tema kita nih dok. Nah kira-kira ya dok, pantangan apa sih dok kegiatan yang mungkin pasien lakukan dari pasca operasi tersebut? Kalau pantangan kegiatan tidak ada ya, tetap tidak ada, cuman dalam setiap aktivitas kita, dalam kehidupan kita sehari, tetap yang kita jaga itu pola makanan kita. Jadi kita harus menjaga makanan kita itu tinggi serat dan banyak minum air putih supaya memperlancar buang air besar kita. Itu yang harus perlu dijaga. Oke, nah di dok, untuk pasien pasca operasi sendiri, boleh nggak sih dok untuk mereka kalau misalnya setelah operasi mau traveling gitu dok, keluar kota atau pergi-pergi jauh gitu? Nah, untuk traveling kita sarankan tidak ada masalah selama dia mengikuti pola-pola hidup yang kita beritahu sebelumnya, yaitu dia tetap harus menjaga makanan dengan tinggi serat dan banyak minum air putih. Kecuali untuk aktivitas berat mungkin seperti hiking, seperti itu yang di gunung, kita tetap dihindari terlebih dahulu. Jadi biasanya menunggu kurang lebih 1 bulan, setelah itu baru bisa aktivitas yang lebih berat. Yang penting jangan angkat beban yang terlalu berat ya dok ya, karena kan Betul. masih proses pemulihan ya. Oke tuh teman-teman, jangan pernah takut setelah operasi wasir itu nggak ada pantangan apapun loh. Untuk traveling aja tuh masih bisa ya dok ya, masih boleh banget. Oke, kira-kira dok untuk tips traveling sendiri untuk pasien pasca operasi ada nggak sih dok dari dokter? Tetap dia harus menjaga makanan-makanan yang tinggi serat, kemudian banyak minum air putih. Bagi yang mungkin pasien-pasien atau teman-teman yang tidak suka makan makanan buah atau serat, itu mungkin bisa menggunakan obat-obatan laksatif seperti itu untuk mempermudah dia buang air besar. Oke. Nah itu udah langsung dokter kasih tips untuk makan, pola makan di dalam traveling ya dok ya, untuk pasien pasca operasi tersebut. Oke, nah mungkin kita langsung masuk ke sesi selanjutnya ya dok ya. Jadi kita udah mengumpulkan nih dok pertanyaan-pertanyaan dari sosial media, dari teman-teman, dari Instagram, YouTube dan sebagainya. Ini ada pertanyaan nih dok dari @kismainsta. Dok, apakah grade wasir akan terus bertambah seperti stadium kanker? Iya. Jadi stadium wasir pun akan bertambah, tapi dia tidak berbeda dengan penyakit kanker ya. Jadi kan kita ada bilang tadi kan dari hemorowasir itu kita ada grade-grade-nya. Jadi kalau kita tidak atasi penanganannya baik secara medikal atau perubahan pola hidup, dia akan bertambah. Jadi benjolan wasir itu akan bertambah dengan yang maksimal yang kita bilang tadi di grade 4. Grade 4 itu yang benjolannya tidak dapat masuk kembali, kemudian dia akan BAB berdarah terus-menerus.
Berbeda dengan kanker. Kalau kanker itu dia akan penyebaran melewati darah, melewati kelenjar getah bening. Jadi dia bisa melakukan penyebaran sampai ke liver, ke organ-organ yang lain. Jadi kalau dibilang seperti kanker tentu tidak seperti kanker. Berbeda jauh sekali. Berbeda ya dok ya, mungkin ada grade-grade-nya itu mungkin dari gejala-gejala pertama mereka ada wasir yang udah keluar masih bisa masuk dengan sendirinya kembali, mungkin terus dengan pola makan tidak dijaga akhirnya udah maksimal di grade 4 yang BAB sampai berdarah ya dok ya, betul. jadi maksimal hanya di seperti itu ya dok ya, beda ya teman-teman untuk Ismanita beda ya dari stadium kanker. Oke, untuk selanjutnya nih dok, Ulfi Sylvia, dok, bagaimana cara untuk duduk agar tidak terkena wasir atau ambeien? Untuk cara duduk bagaimana sebenarnya tidak ada pantangan juga. Cuman mungkin dengan para teman-teman yang bekerja mungkin yang duduk terlalu lama di kantor seperti itu ya mungkin membutuhkan waktu 9 jam mungkin duduk terus-menerus, mungkin bisa diselingi dengan posisi berdiri supaya tekanan di bawah itu dia tidak terlalu tinggi, seperti itu aja. Oke, tuh untuk teman-teman yang kerja apalagi dalam kantoran, mungkin kalau udah terlalu fokus jadi lupa ya dok ya. Betul. Untuk terlalu fokus jadi duduk, terus mungkin bisa diselang-selingin untuk berdiri gitu. Itu tips dari dokter Hani. Nah untuk selanjutnya nih dok, Arnita, dok, bagaimana penanganan wasir ambeien pada ibu hamil? Ya, pada ibu hamil kita harus tahu dulu dari dia kehamilan trimester keberapa. Karena intinya yang lebih berbahaya kita yaitu dengan obat-obatan pembiusan saat tindakan. Jadi seperti yang trimester pertama atau trimester kedua sebaiknya kita hindari tindak-tindakan yang operasi karena dia akan dari obat-obatan anestesi itu dia akan mempengaruhi biasanya terhadap janin. Cuman kalau memang punya wasirnya itu besar sekali dan ibu itu merasa kesakitan terus-menerus ya kita tetap harus ada tindakan secara operasi dengan kita berikan edukasi terlebih dahulu. Cuman kalau dia memang kita edukasi ke sang ibu dan dia masih bisa kita lakukan secara non operasi seperti perubahan pola hidup, kemudian banyak minum air, banyak makan serat, itu juga bisa kita lakukan pada pasien-pasien yang memang benjolannya masih bisa nyerinya masih bisa ditahan dan benjolannya tidak terlalu besar. Oke, nah untuk ibu hamil sendiri dok, mungkin kan untuk tindakannya mungkin mereka udah gejalanya itu, untuk grade-nya itu udah parah banget dok. Mungkin sebelum mereka tindakan itu untuk obat-obatan yang diminum tuh boleh nggak sih dok untuk ibu-ibu hamil ini? Oh bisa, seperti kita gunakan ekstrak, ada beberapa obatan yang mengandung ekstrak daun ungu, seperti itu kita bisa gunakan untuk mengurangi nyeri, mengurangi untuk ukurannya benjolannya sendiri itu juga berkurang. Jadi ada juga obat-obatan yang mengandung daun ungu itu bisa untuk mengurangi gejala-gejala nyeri dari wasir. Sehingga tidak mengganggu kesehatan bayi janinnya ya dok ya. Itu aja sih dok dari pertanyaan dari teman-teman di sosial media. Terima kasih banyak dokter Hani udah membantu menjawab. Sahabat Vena, itu dia tips dari dokter Hani. Nah, untuk teman-teman yang punya gejala wasir, jangan takut untuk konsultasikan ke Vena Wasir Center cabang RSIA Parayangan untuk bertemu dokter Hani. Mungkin terima kasih banyak dok untuk sharing-sharing kita hari ini. Saya Sasa selaku moderator podcast hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.